Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Minggu ini minggu yang spesial karena kita mengadakan ibadah untuk mendengarkan firman Tuhan secara live streaming dari Facebook live streaming. Saya percaya bahwa apa yang kita lakukan ini tidak akan mengurangi kerinduan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena kita mentaatin apa yang menjadi himbauan dari pemerintah untuk tidak mengadakan ibadah seperti yang biasa kita lakukan. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya pagi hari ini telah mempersiapkan firman Tuhan yang kita bisa dengarkan baik-baik di rumah kita masing-masing bersama keluarga, supaya menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan katakan di Roma 10 ayat 17 katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan, pemulihan, dan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan akan memenuhi kita. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan untuk menundukkan kepala. Kita akan berdoa mendedikasikan firman Tuhan ini untuk menjadi benih yang baik dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita satukan hati kita berdoa di hadapan Allah. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepada Engkau. Di hadapan Kau firman mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namamu, Kau hadir, Kau yang kami kasih Tuhan, meskipun dalam keadaan yang saat ini kami harus lewati. Kami memerlukan kekuatan Allah dalam hidup kami, di tengah-tengah keberadaan kami Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah kota maupun bangsa kami Tuhan. Bapak, kami mau sebagaimana yang tertulis dalam firman-Mu, Maria mengambil bagian terbaik di dalam hidupnya, yaitu duduk dan tinggal diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran yang akan memerdekakan hidup kami Tuhan, yang akan menjadi kekuatan, menjadi benih, dan akan bertumbuh 100 kali lipat dan menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Tuhan, kuduskan kami, siapkan kami Tuhan untuk menerima yang terbaik dari Allah melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, pagi hari ini saya mau kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang apa yang ditulis dalam firman Tuhan yang terambil dari Matius 16 ayat pertama sampai yang keempat. Kita akan membaca bersama-sama. Bapak Ibu, saya mengundang kita untuk membuka Alkitab kita masing-masing, dan kita akan melihat dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 16 ayat pertama sampai keempat. Diceritakan di bawah di kitab Matius 16 ini bahwa orang Farisi dan Saduki meminta tanda kepada Tuhan Yesus. Saya bacakan bagi kita semua. Dikatakan ayat pertama, kemudian datanglah orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Ayat kedua dikatakan, tetapi jawab Yesus pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Ayat keempat dikatakan demikian, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Sungguh menarik cerita ini, bahwa orang Farisi dan orang Saduki meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus. Di tengah-tengah keadaan kita saat ini, kita mungkin juga berpikir hal yang sama seperti orang-orang itu yang bertanya kepada Yesus, apakah tanda-tanda dari surga? Apakah kita tinggal di tengah-tengah akhir zaman ini? Ya, saya mau katakan sebagai hamba Tuhan bahwa memang betul banyak nabi, banyak firman Tuhan katakan bahwa kita ini sedang hidup di akhir zaman, ya. Tetapi saya mau katakan sebagai hamba Tuhan bahwa tidak ada satupun yang mengetahui kapan hari kiamat itu datang. Tapi sebagaimana firman Tuhan yang kita baca tadi, dikatakan kita juga perlu tahu tentang tanda
tanda dari surga. Dan yang menarik adalah yang dikatakan Yesus untuk menjawab pertanyaan orang-orang Saduki maupun orang Farisi adalah demikian, dikatakan angkatan yang jahat yang tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Apa itu tanda Nabi Yunus? Ya, kita tahu bahwa saat ini ada satu virus yang dinamakan virus COVID-19 atau singkatan dari Coronavirus in December 2019 atau yang kita kenal dengan virus Corona. Apakah ini tanda yang kita bisa lihat di akhir zaman ini? Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan bahwa tanda adalah suatu yang dapat dilihat dan biasanya mengandung pesan dari Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini Yesus mengatakan bahwa Yusuf menjadi tanda. Dikatakan tanda Nabi Yusuf. Judul firman Tuhan pagi ini saya katakan tanda Nabi Yusuf. Ya. Untuk dilihat oleh Niniwe, oleh orang-orang Niniwe. Tanda di dalam Alkitab adalah, sekali lagi saya katakan, suatu hal yang dapat kita lihat, Anda lihat. Dan ini juga berisi pesan daripada Tuhan. Pesan daripada Allah disampaikan melalui tanda yang akan kita lihat itu. Ya. Pesan atau sarana yang dapat kita lihat. Sebagai contoh yang mungkin kita juga ketahui bahwa ketika tentang kelahiran Tuhan Yesus dikatakan bahwa malaikat itu dituliskan di Lukas 2 ayat 12 dikatakan memberitahukan kepada gembala-gembala, kepada orang tentang kelahiran juru selamat yang disertai dengan tanda. Ya, kalau kita baca di Lukas 2 ayat 12 dikatakan, dan inilah tandanya bagimu. Tidak dikatakan mukjizat bagimu, tapi tanda. Ya, jelas di Lukas ini dikatakan ada bayi yang akan lahir dibungkus dengan kain lampin, sehingga para gembala akan tahu saat mereka melihat tanda bahwa ada seorang bayi yang telah dilahirkan terbungkus dengan kain lampin, dan tanda itu menunjukkan bayi itu adalah juru selamat telah lahir. Apa itu tanda Nabi Yunus? Kalau kita boleh buka bersama-sama Alkitab kita ke Perjanjian Lama, kita buka di kitab Yunus, kita akan baca terlebih dahulu. Apakah tanda Nabi Yunus itu? Ya, apakah tanda Nabi Yunus itu? Kita buka sama-sama, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Mari kita buka sama-sama kitab Yunus. Ya, di Perjanjian Lama kita akan melihat sama-sama apa yang ditulis di sana tentang cerita Nabi Yunus. Bapak Ibu bisa bersama dengan saya buka kitab Yunus. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua. Ya, dikatakan demikian. Yunus 1 ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk belayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Di ayat keempat dikatakan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadi badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meninggalkannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Ayat
Ayat 6 dikatakan, datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui, karena siapa kita ditimpakan oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukan kepada mereka. Lalu bertanyalah mereka akan kami, apakah engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar itu menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Ayat 14 dikatakan, lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau menanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau hendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut pun berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu, dan 3 hari 3 malam lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar kata Yunus di dalam cerita Alkitab, kita selalu berpikir bahwa ada seorang yang jatuh ke laut dan ditelan sama ikan besar, ya. Tetapi apakah ini merupakan tanda Nabi Yunus? Ada 5 hal yang saya mau bagikan kepada kita pada pagi hari ini untuk kita bisa renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah tanda Nabi Yunus itu adalah tanda di mana Allah yang berbelas kasih. Yang percaya katakan amin. Ya, jangan seperti saya. Waktu saya baca ini, saya berpikir itu cerita tentang Nabi Yunus, tandanya ada orang manusia jatuh ke laut, dilempar ke laut dan dimakan sama ikan besar. Tidak lebih kurang dalam 3 hari. Lebih daripada itu, mari kita memahami ada makna yang lebih besar dari cerita yang sederhana tadi. Ya. Maka yang lebih besarnya adalah di balik cerita ini adalah tentang pribadi Tuhan yang punya berbelas kasih. Bahkan sungguh luar biasa cerita ini. Kita tahu bahwa kita harus pahamin bahwa Tuhan yang kita sembah itu, Bapa di surga itu sungguh Allah yang maha kasih dan maha baik. Amin. Dia sangat membenci dosa. Kalau kita baca di kitab Kejadian yang menceritakan kisah kejatuhan manusia, awal manusia jatuh dalam dosa, diceritakan bahwa Tuhan menghukum ular, Hawa, dan si manusia Adam itu karena melanggar perintahnya, larangannya. Dengan keadilannya dikatakan Allah tidak kompromi dengan dosa dan pelanggaran, apalagi dengan kejahatan yang melawan kebenaran. Tetapi Tuhan kita adalah
Tuhan yang berlaku adil. Dan saya mau katakan bahwa dia sangat adil. Ya. Meskipun dia sangat mengasihi manusia, ciptaannya. Yang pertama, yang dirancang dan dibentuknya sendiri menurut rupa dan gambarnya. Namun Allah tetap menghukum mereka dengan tegas sesuai dengan pelanggaran mereka. Di satu sisi Allah kita itu sangat mengasihi manusia ciptaannya, ya, karena itu meskipun Allah telah menghukum keduanya, Allah tetap peduli dan mengasihi mereka. Dalam keadaan telanjang, ketidakberdayaan Adam dan Hawa, dan malu akibat dosa perbuatannya, Tuhan tetap mengulurkan tangannya untuk menolong Hawa dan Adam. Dia membuatkan pakaian dan memakaikan kepada mereka supaya mereka tidak malu lagi. Itulah Tuhan kita. Dia Allah yang berbelas kasih, yang mengampuni. Meskipun kita telah berbuat jahat kepada Dia, tapi dengarkan ini, Tuhan kita itu Allah yang panjang sabar. Dia Tuhan yang maha baik, yang percaya katakan amin. Inilah tanda Nabi Yunus yang pertama, bahwa Allah itu adalah Allah Tuhan yang berbelas kasih. Poin yang kedua, tanda dari Nabi Yunus adalah cerita tentang ketidaktaatan manusia. Apakah di zaman saat ini kita banyak melihat manusia yang tidak taat dengan perintah, bahkan tidak takut dengan firman Tuhan, tidak taat dengan aturan. Ini juga kita bisa lihat di zaman ini. Nabi Yunus diutus Tuhan. Kita tahu bahwa Nabi Yunus diutus Tuhan untuk menyatakan pesan Tuhan supaya orang Niniwe bertobat. Niniwe adalah kota yang besar, dan kalau kita lihat sejarahnya, Niniwe itu di zamannya Nabi Yunus itu adalah musuh yang besar juga dari bangsa Israel. Alih-alih mentaatin firman Tuhan, perintah Tuhan, Yunus malah ambil langkah berbalik badan dan kabur ke kota lain, kota Tarsis. Mungkin Yunus punya alasan, mungkin dia minder untuk sebagai orang Israel untuk datang ke kota besar, atau mungkin karena Niniwe adalah musuh bangsanya. Bagaimana mungkin musuh bangsanya mau mendengarkan perkataan dia meskipun itu pesannya Tuhan? Banyak alasan Yunus bisa sampaikan, katakan kepada kita semua. Tetapi pada prinsipnya dia melarikan diri. Dia tidak mentaati Tuhan. Inilah tanda Nabi Yunus. Banyak manusia sekarang tidak taat kepada perintah Tuhan. Dia pergi ke kota Tarsis. Dia pergi membeli tiket kapal dalam perjalanan laut ke Tarsis. Kita tahu dari cerita yang kita baca di Yunus 1 dikatakan bahwa karena ketidaktaatannya itulah orang-orang di kapal itu harus mengalami namanya badai di tengah-tengah laut. Ada konsekuensi dari ketidaktaatan. Setiap kali kita tidak taat, orang-orang di sekitar kita akan mengalami suatu hal yang menakutkan. Entah itu berupa badai, saking takutnya mereka berdoa kepada Allah mereka. Sedangkan di saat yang bersamaan, tadi kita baca, Yunus tertidur di bawah kapal itu. Tidur nyenyak. Sehingga akhirnya nakoda kapal dan awak kapal lainnya menyadari bahwa ada yang salah dalam perjalanan mereka di tengah-tengah lautan itu. Mereka mendapatkan bahwa
Ada seorang yang bernama Yunus yang lari dari tanggung jawabnya. Tapi kita lihat tadi bahwa ada satu cerita yang lebih membuat saya sedih adalah Yunus ini lari dari tanggung jawabnya. Bukannya saat ada badai itu dia berseru, memohon pengampunan dan menjawab panggilan Tuhan. Malah ketika orang lain di kapal itu mendapatkan bahwa biang keroknya itu adalah Yunus, Yunus bukannya bertobat, minta pengampunan, malah dia mau minta dilemparkan ke laut. Anda bayangkan, begitu tidak taatnya seorang manusia yang bernama Yunus ini. Padahal Tuhan hanya memerintahkan pesankan kepada Yunus untuk menyampaikan pesannya kepada orang ini supaya mereka bertobat dari setiap kejahatannya. Pesan yang sederhana, tapi respon yang tidak sederhana. Mungkin itu juga pernah kita lakukan di kehidupan kita. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan perkataan firman Tuhan untuk kita sampaikan kepada orang lain, untuk menyampaikan pesan kepada orang. Kita tidak taat, dan kita mengalami masalah demi masalah. Saya mau kita belajar dari cerita ini, ya. Jangan sampai karena keputusasaan dan kekonyolan kita seperti Yunus minta dilemparkan aja, mengakhiri hidupnya. Anda harus tahu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu kalau Tuhan itu memerintahkan kita, meminta kita, menyuruh kita untuk menyampaikan pesannya kepada orang lain, mengabarkan kabar baik keselamatan. Kita harus tahu bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan kita sendiri. Dia akan menyertai kita. Dia akan bersama-sama dengan kita. Dengan kata lain, Dia tidak akan membiarkan kita. Jangan seperti Yunus memilih mati daripada berjuang terlebih dahulu untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena angin dan badai tidak juga redam, maka orang-orang di sekitar Yunus memutuskan untuk mengangkat tubuh Yunus dan menceburkan ke laut. Kira-kira seperti itulah ceritanya. Tetapi atas kuasa Tuhan, seekor ikan besar melahap dan Yunus terperangkap di dalam perut ikan besar itu selama 3 hari. Saya mengajak kita untuk merenungkan ini, bahwa ketika taatan itu ada konsekuensinya. Poin yang ketiga, tanda dari Nabi Yunus adalah manusia akan berdoa di dalam kesedihannya. Kita lanjutkan cerita ini, saudaraku, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa setelah dilemparkan ke laut, Yunus dimakan sama ikan, ditelan sama ikan, dan tinggal dalam perut ikan. Karena kesedihannya berserulah Yunus dalam doa-doanya. Anda bisa baca nanti bersama-sama dengan keluarga kita di rumah, yang diambil dari kitab Yunus 2 ayat yang pertama sampai ke 10. Dikatakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan persembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus menyesali ketidaktaatannya dan berjanji akan mematuhi Tuhan serta mengakui keselamatan hanya dari Tuhan. Maka daripada itulah Tuhan berkenan atas doa Yunus. Tanda Yunus yang ketiga ini sangatlah luar biasa. Dan kita akan lihat sama-sama saat kita hidup saat ini. Banyak manusia akan berdoa dalam kesedihannya, dalam pergumulannya, dalam kekhawatirannya, dalam ketakutannya. Manusia mau tidak mau akan mencari Tuhan dan berdoa dalam kesedihan. Inilah Nabi Yunus yang ketiga. Saya lanjutkan, Nabi Yunus yang keempat adalah orang berdosa yang telah mendengarkan firman Tuhan atau pesan Tuhan. Dengarkan baik-baik, pasti bertobat. Saya lanjutkan cerita Yunus. Ketika dalam 3 hari ikan itu, Yunus dalam perut ikan itu,
ikan itu pun memuntahkan Yunus untuk kembali ke darat. Maka berfirmanlah Tuhan untuk kedua kalinya, pergilah ke Niniwe. Maka pergilah Yunus. Kali ini Yunus tidak mau ambil resiko dengan kabur lagi. Dia takut nanti bukan hanya ditelan ikan, dimakan ikan, digigit ikan dia. Perjalanan Niniwe yang harusnya 3 hari ditempuh hanya dalam 1 hari karena Allah menyertai. Dan kita tahu bahwa Yunus pun taat. Berseru seisi kota supaya mereka bertobat dalam 40 hari. Kalau tidak, murka Tuhan turun atas mereka. Seruan Yunus ini didengarkan oleh orang-orang Niniwe karena mereka orang-orang yang percaya kepada Allah, tetapi sedang jatuh dalam dosa. Seluruh rakyat, bahkan rajanya pun ikut berpuasa. Yang menarik di sini bahkan hewan-hewannya pun disuruh berpuasa. Mereka menyadari dosa mereka setelah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Yunus. Mereka bertobat. Tanda Nabi Yunus yang keempat ini perlu kita renungkan. Apabila kita percaya kepada firman Tuhan, pesan Tuhan, dan kita yakin dan percaya, kita sampaikan kepada orang yang membutuhkan, kita akan melihat mereka akan bertobat. Percayalah. Mereka akan berbalik dari jalan mereka. Mereka akan kembali kepada Tuhan. Saya akan lanjutkan tanda yang kelima. Tanda yang terakhir adalah tanda Nabi Yunus. Ada hati yang menyesal, ada hati yang kesal dan menyesal. Awalnya kesal dulu dan akhirnya menyesal. Kalau Bapak Ibu boleh baca keempat ayat yang pertama sampai 6, menarik Bapak Ibu. Hari ini kita baca habis kitab Yunus dari 1, 2, 3, 4. Ya, cerita yang sungguh yang luar biasa. Dikatakan ketika Allah melihat bagaimana hati mereka telah berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka Allah pun tidak jadi menjatuhkan malapetaka atas Niniwe. Namun justru hal ini mengesalkan hati Yunus yang sebelumnya telah pergi kesal, dengan keadaan kesal, menyendiri, mendirikan sebuah pondok dan menunggu kira-kira what next, apa yang terjadi berikut kepada Niniwe. Apakah Tuhan akan menurunkan murkanya terhadap Niniwe? Dikatakan itu di kitab Yunus 4, itulah sebabnya aku melarikan diri, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang akan didatangkannya. Ternyata di sini kita mendapatkan bahwa Yunus itu kabur ke Tarsis, harusnya ke Niniwe, karena dia sebenarnya sudah tahu, karena dia seorang nabi, dia tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya Allah yang berbelas kasih, pasti mengampuni Niniwe. Ini kabar baik bagi saudara yang masih hidup dalam dosa kejahatan. Kalau Anda berbalik pada Tuhan, Tuhan itu berbelas kasih, akan mengampuni Anda. Kalau bertobat, Tuhan pasti ngampuni. Padahal di dalam kedalaman hatinya Yunus itu, dia tuh punya kekesalan. Dia pengennya Niniwe itu hancur aja, karena Niniwe itu jahat sama orang Israel. Itu musuh bangsanya. Tetapi firman Tuhan datang kepadanya, layakkah engkau marah? Untuk menghibur hati Yunus, Tuhan itu punya cara yang unik. Dia menumbuhkan, Tuhan menumbuhkan baginya sebatang pohon jarak yang daunnya menaungi kepala Yunus, sehingga terhiburlah hati Yunus dari kekesalan. Yunus pun bersukacita akan pohon itu. Pohon jarak loh, saudara. Tuhan punya cara yang unik. Tuhan punya cara yang unik untuk menghibur Yunus. Tuhan punya cara yang unik untuk menghibur saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Ya. Yunus sedang dengan pohon jarak yang tumbuh, yang membuat adem.
Dalam kekesalannya Yunus bersukacita karena ada pohon jarak yang diberikan Tuhan tumbuh di menaungi dia. Tetapi pada waktu malam, seekor ulat memakan akar pohon itu sehingga layulah pohon jarak itu. Ketika keesok harinya Yunus bangun dan mendapatkan pohon itu layu, maka sedihlah hatinya sampai dia berharap supaya mati saja. Maka Tuhan bertanya kepada Yunus, kalau kita baca ayat yang tertulis di Yunus 4, layakkah engkau marah karena pohon itu? Jawab Yunus, selayaknya aku marah sampai mati. Bayangkan coba Tuhan tanya sama Yunus, kamu sebenarnya nggak punya hak untuk marah, tapi Yunus katakan aku punya hak, aku layak untuk marah. Ya. Dan Tuhan melanjutkan perkataannya, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang penduduknya lebih dari 120.000 orang, dan seterusnya saudara. Allah menegur Yunus karena kasihnya begitu menangisi matinya sebatang pohon jarak yang sama sekali Yunus tidak punya andil atau turut campur tangan dalam proses pertumbuhan pohon jarak itu. Bagaimana bisa Yunus marah kepada Tuhan yang berbelas kasihan kepada orang Niniwe, ciptaannya sendiri? Tidak bisa dibandingkan, cannot be compared by that things. Saya mau kasih highlight sebelum saya tutup khotbah saya pagi hari ini di dalam ibadah hari Minggu di rumah kita masing-masing. Highlight dari pelajaran penting untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, sejauh apapun kita berlari untuk menjauh daripada Tuhan, jika Tuhan berkenan memakai kita, dengarkan baik-baik. Di dalam suatu tugas perutusannya, punya cara untuk memanggil kita kembali sampai kita bisa menjawab panggilan itu. Pilihan ada di tangan Anda. Lari atau akhirnya mendengarkan dan taat pada perintah Tuhan. Mau seperti Yunus yang lari harus ngalamin badai, dimakan ikan dulu, atau kita memutuskan untuk taat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Highlight yang kedua adalah janganlah hanya sekedar melaksanakan. Janganlah perkataan dan perbuatan kita tidak selaras seperti Yunus yang berseru-seru pada orang Niniwe, tetapi hatinya diliputi kemarahan dan kecewaan. Ketika Niniwe diselamatkan, dia tetap kesel sama orang Niniwe. Hendaklah pelayanan kita tidak hanya merasa sebagai orang yang corongnya Tuhan saja, hanya mewartakan kasih firman Tuhan saja, tapi tidak dilandasi oleh kasih. Karena kita tetap iri hati, tetap kesal, kita dengki orang yang lebih diberkati, ya, kita nggak suka lihat teman sebelahnya kita lebih maju daripada kita. Jangan seperti Yunus. Dan highlight yang ketiga, saya mau katakan kita ini hanyalah instrumennya Tuhan, alatnya Tuhan. Siapapun saudara, baik sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, seorang anak, pelajar, mahasiswa, seorang businessman, ataupun yang lain-lainnya, kita ini alatnya Tuhan di muka bumi. Ya, jika Allah yang berbelas kasih begitu baik terhadap orang-orang di sekitar kita, walaupun kita mungkin berpikir tidak layak mereka dapat kebaikan Tuhan, jangan kita iri, jangan marah. Karena Allah memang baik, belas kasihnya itu sangat besar kepada kita semua ciptaannya. Saya tutup dengan hal ini. Ketika Anda dengarkan firman Tuhan ini, apakah Anda memiliki iman? Apakah imanmu dibangkitkan? Dalam tema kita di bulan ini, kita punya tema yang sangat luar biasa, to seek and to save, untuk mencari dan menyelamatkan.
Justru di saat-saat keadaan kita, bangsa kita, dunia saat ini waktu yang tepat untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Lukas 18 ayat 8b katakan bahwa akan tetapi jika anak manusia datang, apakah ia mendapatkan iman di muka bumi? Ketika Anda dengarkan firman Tuhan, apakah imanmu bangkit? Apakah imanmu lebih dikuatkan, diteguhkan, supaya engkau bisa melewati hal-hal waktu-waktu yang sulit ini? Mari kita tundukkan kepala kita, kita tutup kebenaran firman Tuhan ini, dan saya mengajak kita bersama-sama berdoa di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar pagi hari ini. Biar firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan, yang akan melindungi kami. Di saat-saat ini kami memerlukan kekuatan Allah. Kami mau iman kami bangkit Tuhan, yang akan menjaga kami. Kami berdoa pada pagi hari ini untuk penjagaan dan pelindungan Kau bagi setiap anak-anak-Mu, bagi keluarga yang ada yang sedang menyaksikan streaming ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi kota maupun bangsa kami yang sedang menghadapi virus corona ini Tuhan. Kami berdoa supaya tidak ada yang binasa Tuhan. Bapak, Kau sembuhkan mereka yang sakit, mereka yang membutuhkan lawatan mukjizat kesembuhan Tuhan. Kami berdoa dengan bilur-bilur darah Yesus. Kau tabib mengajaib, Kau alam menyembuhkan. Kau pakai setiap dokter, perawat, obat-obatan Tuhan untuk bisa mempercepat proses kesembuhan bagi orang-orang yang sakit pada saat ini. Kami berdoa untuk biar tangan Tuhan menjaga dan melindungi kota kami, bangsa kami. Kau pakai Tuhan Bapak Presiden dan aparat pemerintahan untuk bisa bersama-sama dengan rakyat Indonesia untuk bisa melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Kami percaya akan pemulihan, kami percaya akan lawatan Engkau akan melawat setiap kami. Berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa anugerah Engkau tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami. Kasih setiamu akan selalu menyertai kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kekasih Tuhan, gereja Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama mentaati apa yang pemerintah telah mengatakan, bahwa untuk kita tinggal di rumah selama 14 hari ke depan supaya kita bisa menjaga hidup kita, kesehatan kita, ya, dan kita tidak perlu panik dan khawatir karena tangan Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kita. Pakai waktu ini yang telah diberikan bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih dekat lagi dengan keluarga, bersekutu, berdoa, bersyafaat di tengah-tengah keluarga kita. Yang berikutnya saya mengajak kita untuk terus memantau berita yang resmi dari pemerintah. Jangan berita-berita dari SMS, WA kadang-kadang tidak benar atau hoax, lemah. Tapi saya mengajak kita untuk percaya sepenuhnya bahwa kita akan bersama-sama bisa melewati masa-masa sulit ini, dan saling tetap menjaga satu sama lain. Kita peduli dengan lingkungan kita, bukan hanya keluarga kita, diri kita, tapi orang-orang sekitar kita. Mari kita siapkan diri kita sebagai gereja Tuhan untuk bisa menjadi berkat untuk kota maupun bangsa kita. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa di pertemuan streaming berikutnya. Minggu depan kita tetap tidak akan ada ibadah lakukan, tapi kita akan lakukan seperti demikian, ya. Dan semoga ini tidak akan lama, dan kita bisa kembali bersama-sama bersekutu dalam ibadah yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati.